terkenal dengan begal, kita mistisnya diganggu oleh penunggu disitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan cerita tentang, nggak tahu ini kejadian apa, bisa dibilang misteri, goib, atau emang kendala teknis gitu. Jadi pada tahun 2008, 2006, 2007 kalau nggak salah. Dulu saya itu pakai motor Yamaha Sigma 2 tak yang bunyinya tong 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 gitu. Pasti sudah tidak asing lagi lah. Pada zaman dulu itu motor 2 tak itu masih rame, Fish Air, Fish, Force One, Sigma. Nah kebetulan saya dulu punya motor Sigma. Nah yang menarik ini itu dari jalan rumah saya, tempat kerja, ke kota itulah, itu pulangnya itu lewat hutan pinus. Mungkin kalau di daerah Banjarnegara mungkin paham, eh, apa ya, tempat, sebut saja destinasi lah. Destinasi jalan, di perbukitan, jalan pinus. Kalau orang Banjar mungkin tahu, itu ada di desa Celapar, antara jalur dari Madukara ke Bintan itu melewati hutan pinus. Nah suasana di hutan pinus itu kalau malam itu sepi, pencahayaan jelas tidak ada. Jalan sudah aspal tahun 2008, 2006, 2007 itu sudah bagus, tapi kan memang pertama jalan sepi dan nggak ada penerangan jalan gitu. Nah dengan keadaan seperti itu, dulu pada waktu itu terkenalnya itu di jalan itu, di daerah hutan pinus itu selain ada cerita mistisnya, ada kadang diganggu oleh, eh, apa, penunggu disitulah, sebut saja seperti itu. Dan juga dulu itu terkenal dengan begal. Nah di sana semenjak saya, pergi sendiri pulang malam apa, alhamdulillah tidak pernah, eh, apa ya, mengalami yang namanya, eh, begal dan apalah kejahatan di jalan raya seperti itu. Tapi cerita dari orang lain itu memang ada. Nah yang pernah saya alami itu, saya, kalau menurut saya itu apa ya, horor lah, mistis. Ceritanya begini, dulu waktu itu saya ingat itu harinya, hari Minggu, Minggu malam, sebenarnya belum terlalu malam, masih sekitar jam 9, belum sampai jam 10. Jam 9 saya pulang. Waktu itu malam Minggu ya, biasa anak muda habis nongkrong sama teman-teman, habis pulang kerja langsung nongkrong. Saya pulang malam Minggu, pulang, cuacanya itu apa ya, padang bulan, itu gerhana, bukan gerhana ya, rembulan itulah, bulan apa, Nuk, bulan purnama, terus diiringi dengan gerimis kecil. Kalau orang Jawa itu menyebutnya kermun, kalau bahasa Indonesia kan ada gerimis. Nah di bawahnya gerimis itu masih kecil, itu kalau orang Jawa itu menyebutnya kermun. Nah dari apa, dari bawah, dari Madukara saya menuju pulang jam 9-an masih lancar. Begitu memasuki, singkat ceritanya, memasuki hutan pinus. Nah di situ ada satu, apa, gubuk, anggap saja gubuk. Ada satu gubuk, di seberang jalannya itu ada pohon besar,
kalau nggak salah itu namanya pohon benda apa itu orang nyebutnya. Nah di situ motor saya mogok, rong tong 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 klek. Kenapa ini? Nah saya kan pikiran saya masih positif, mungkin motor saya mogok. Saya selah kan, waktu itu belum starternya mati. Saya selah nggak jadi, saya dorong. Kebetulan suasana di situ itu gelap, terus apa, bulan bulan purnama, terus ada gerimis kecil. Nah saya dorong sekitar 10 meter, saya hidupin lagi mesinnya. Ternyata jadi, wah senang sekali ya. Jalan lagi, bismillah, tereng teng 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 teng. Sekitar 10 meter itu mogok lagi. Nah itu kan posisinya masih tanjakan, di situ kan perbukitan belok-belok nanjak. Setelah 10 meter saya dorong, saya hidup lagi, saya dorong, itu apa, saya naikin lagi, itu mati lagi, mogok lagi. Saya pikir wah ini motor panasan, atau saya cek bensin masih banyak gitu. Terus saya nggak sampai sempet cek busi, paling karbu banjir atau enggak, itu kan masih bisa diraba gitu. Ternyata aman. Nah saya hidupin lagi, ternyata bisa hidup lagi, jalan lagi sekitar 20 meter paling, itu mogok lagi. Nah setelah mogok lagi, itu yang di belakang pertama mogok itu kan pohon besar, pohon benda itu ya, yang dikatakan banyak orang di situ itu memang angker. Nah berarti sudah 2 kali. Nah ketiga kalinya itu mogok lagi. Itu tepat di tikungannya itu. Kalau di hutan pinus itu yang terkenal tikungannya itu ya, di tikungan itu yang ada itu pohon apa itulah namanya, pohon besar, tapi sekarang ini udah nggak ada. Dulu waktu 2006 2007 itu masih ada. Di situ mogok pas jalan nanjak. Saya dorong sekuat tenaga, berat banget kan, sampai datar, jalan yang datar. Saya coba hidupkan lagi, ternyata bisa hidup. Dan di situ saya benar-benar merinding. Itu posisi apa, padang rembulan, bulan purnama, gerimis kecil. Dan saya berpikir, ya Allah, kenapa ini nggak ada satu motor pun, satu orang pun, satu mobil pun yang lewat. Padahal waktu itu malam minggu jam 9, seharusnya itu masih rame, biasanya kan rame. Kalau jam 11 naik mungkin udah agak sepi. Dan di situ saya nggak ada satupun motor, kendaraan ataupun apa itu yang nyalip saya ataupun berpapasan dengan saya di itu. Sejak mogok itu saya dorong kan, wah udah mulai apa, basah-basah karena gerimis kecil itu. Tapi apa, suasana itu cerah karena rembulannya itu tadi. Saya jadi teringat waktu itu sambil dorong motor, saya jadi teringat, wah ini kalau kata orang-orang, menurut cerita orang-orang, kalau bulan purnama ada gerimis itu suasana horor banget gitu. Katanya ada emang itu waktunya untuk makhluk tak kasat mata itu untuk main atau gimana gitu. Saya tidak terlalu paham itu, tapi teringat dengan cerita seperti itu, saya mulai merinding dan sampai itu hampir nangisnya keluar air mata, tapi tidak bersuara seperti orang nangis itu, sudah saking takutnya teman. Dan saya memberanikan diri itu untuk noleh ke belakang. Sebenarnya mau noleh ke belakang itu,
noleh apa enggak, ternyata aduh sekali. Nah di situ sekali saya menyempatkan diri, memberanikan diri untuk menoleh. Di belakang saya itu apa, itu besar. Saya melihat hanya rembulan dan gerimis kecil, tapi di situ suasana makin mencekam. Saya dorong lagi, hujan masih gerimis ya, sekitar 50 meter. Saya dorong, saya hidupkan lagi, itu hidup. Seneng kan, wah udah hidup, bismillah, sekencang-kencangnya kan, tarik lagi, itu mogok lagi setelah paling 30 meter jalan motor hidup. Wah di situ rasanya udah karu-karuan, dorong motor pun itu udah kenceng banget, itu nggak tahu ini capek apa enggak, yang penting saya pengen cepet sampai desa apa berikutnya, sampai rumah. Nah setelah itu jalan lagi. Nah kalau nggak salah itu 4 kali mogoknya. Pertama di pohon benda yang di bawah ada gubuknya, terus bisa jalan, mogok lagi di pertengahan di bawah tikungan itu, bisa hidup lagi, jalan lagi, mogok lagi, jalan lagi, mogok lagi. Nah sampai 4 kali. Akhirnya yang terakhir itu sebelum desa, tikungan sebelum desa itu jalan lurus, di situ mogok lagi. Saya dorong sekitar 20 meter, saya hidupin, alhamdulillah bisa hidup lagi. Dan sampai desa, bukan desanya, desa Selapar. Setelah hutan pinus itu desa Selapar. Nah di situ lancar. Setelah melewati desa itu nggak tahu kenapa itu ada mobil yang apa berpapasan, ada motor yang berpapasan, dan ada motor mobil kendaraan yang menyalip saya. Itu nggak tahu, saya ini memang tidak melihat apa ya, kendaraan yang lewat atau memang gimana gitu. Katanya, kata teman saya setelah saya pulang itu lancar. Setelah sampai desa itu kan masih ada 3 kilo 5 kilometer sampai rumah, itu lancar sampai rumah, gak mogok lagi. Nah kayaknya yang jadi pertanyaan, kenapa mogoknya harus di situ, kenapa pas seperti cerita orang-orang itu pas bulan purnama ada gerimis kecil, padahal itu belum malam banget. Itulah sebenarnya saya kalau mengingat itu, menceritakan itu, saya juga merinding gitu. Nggak tahu ini mungkin yang paham dengan motor Sigma 2 tak itu gimana itu menurut kalian, apa memang kendala dari motor yang tiba-tiba mogok, atau memang ada yang ini mungkin bisa baca situasi di masa lalu yang pernah saya alami ini, mungkin apa memang ada gangguan dari makhluk tak kasat mata gitu. Nah setelah itu saya trauma kalau pulang malam sendirian di tempat itu, harus melewati apa hutan pinus itu. Saya sebenarnya trauma, tapi karena memang apa ya, sudah jadi rutinitas kan, udahlah biasa. Trauma itu sekitar ada 3 bulanan, itu nggak berani itu kalau malam pulang sendiri. Nah setelah itu di apa dikasih saran kan sama temen, itu kalau mau naik motor itu cok belakangnya itu diludahin. Misalnya mau melewati jalan angker atau yang terkenal mistisnya, itu kalau mau naik motor sendirian itu cok belakangnya diludahin biar gak ada apa ya namanya, makhluk tak kasat mata itu ikut bonceng katanya. Ya percaya nggak percaya sih, tapi kalau memang kalau di situ sendirian nggak ada yang nyalip, nggak ada yang papasan, itu kan mulai merinding kalau lewat situ, kalau teringat dengan kisah saya yang waktu itu mogok itu, yang ngebut sekencang-kencangnya sambil ludahin cah itu. Nah yang pasti disaranin juga oleh temen tuh, kalau pertigaan, kalau ada
yang tempat-tempat terkenal kehororannya itu minimal klakson lah. Mungkin sana kan merasa di apa ya, disapa, izin lewat mbah gimana gitu. Ya mungkin itu sedikit cerita pengalaman horor saya itu, kisah nyata 2006 2007 gitu. Waktu itu masih motor Sigma. Mungkin yang punya pengalaman semacam itu juga mungkin bisa apa ya, kasih share di kolom komentar. Mungkin memang karena kendala motor Sigma dua taknya itu, atau memang ada kejanggalan di luar uh, alam kita. Mungkin sekian, terima kasih menemani cerita saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.